Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kalau saat ini kami ada, ini semua karena Engkau Tuhan. Kami merasakan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan saat ini kami semua datang kepadamu. Kami akan menaikkan ucapan syukur kami buat segala yang baik Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kalau dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami boleh melalui suka dan duka. Kami boleh melewati itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami, hormat kami kepadamu. Dan saat ini kami datang Tuhan, ampuni kami atas ketidaktepatan kami melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan, saat ini kami boleh bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya untuk Engkau Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Beracaralah pada hari ini Tuhan. Kami berserah sepenuh ke dalam tangan-Mu, setiap kami tak terlewatkan dalam urapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Saat kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mau berikan yang terbaik kepada Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau melayakkan aku Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Terima kasih Tuhan. Kau telah tebus dosaku. Kami menjadi umat yang layak Ku untuk menikmati kerajaan-Mu Tuhan. mencukupiku. Karena Engkau Tuhan, karena darah-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Hidupku Kami bersyukur Tuhan. besar. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Engkau selamatkan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku menjadi ciptaan Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. oleh kuasa Kami bersyukur Tuhan. darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami dan sebentar kami akan lanjutkan pujian kami. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, kami akan berikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai doa Bapa Kami. Dan ini adalah seri yang ke-6. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, berbicara mengenai mengampuni. Kita buka di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-12. Ayat ini kita akan baca bersama-sama. Bisa minta tolong. Oke, kita akan baca bersama-sama Matius 6 ayat yang ke-12 ini kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Siap ya Bapak Ibu ya. Karena berbicara mengenai mengampuni ini tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa kita hindari, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang merugikan kita, ada orang yang memfitnah. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan lebih dari pengajaran yang pernah ada di dalam dunia ini. Mengampuni. Saya coba membagi lagi tentang doa Bapa Kami supaya Bapak Ibu ingat kembali bahwa ada 4 bagian di dalam doa Bapa Kami. Yang pertama adalah pengakuan iman. Kemudian pengharapan iman. Kebutuhan hidup, dan yang terakhir adalah mengampuni dan keselamatan. Ayat yang sudah kita baca, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berlaku hukum timbal balik.
ampuni, mengampuni. Mengampuni untuk diampuni. Yang pertama terlebih dulu diampuni Bapak Ibu. Bukan mengampuni. Karena kita sudah merasakan diampuni terlebih dulu oleh Allah, maka Allah meminta kepada kita seperti pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita mengampuni. Ketika kita mengampuni, maka selanjutnya hidup kita yang ada salah, tidak ada orang yang lepas dari salah dan dosa, maka Tuhan memperhitungkan lagi pengampunan, diampuni lagi. Saya mengerti ya. Ini kalau orang nggak tahu, dia tidak sadar bahwa dirinya sudah diampuni terlebih dulu oleh Tuhan, maka dia akan pelit di dalam pengampunan. Tapi kalau orang yang tahu saya sudah diampuni oleh Allah, berapa nilai pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita? Coba kita lihat Matius 18. Tidak semua kita baca ayat ini. Ayat 24. Matius 18 ayat 24. Matius 18 ayat yang ke-24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dihadapkan. Sebenarnya ini perumpamaan tentang pengampunan ini kan sebenarnya nyindir manusia-manusia yang merasa sok benar Bapak Ibu. Manusia-manusia yang sulit mengampuni, padahal dia punya utang besar. Dikatakan di sini, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Berapa 10.000 talenta? Hutangnya 10.000 talenta. Talenta itu emas, dalam bentuk emas ya. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar, atau setara dengan 1 dinar itu adalah upah orang bekerja 1 hari. Jadi orang bekerja 1 hari diberi upah 1 dinar. Dia punya utang 10.000 talenta. Artinya berapa utang dia? 6.000 dinar dikalikan dengan 10.000 talenta. Kalau sekarang orang bekerja 1 hari 150.000, ini tingkat bawah ya, karena itu tingkat budak yang dihitung. Sama seperti tukang kuli di sini 1 hari bekerja berapa? Anggap aja 150.000. Maka dia punya hutang kepada sang raja itu 9 triliun hutangnya. Dan kemudian dia berkata, aku nggak sanggup, tolong beri waktu. Dan kemudian raja ini berkata, jual semua hartamu. Ayat 25 berkata, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta dengan anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jual semua hartamu, anak istrimu menjadi budakku. Wah, nangis dia sujud. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sama seperti kita Bapak Ibu. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa itu mendatangkan maut, dan itu mahal harganya maut itu. Karena kita belum mengalami, nanti kalau kita sudah mengalami betapa indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, dan kemudian mata kita melihat, wah ngeri bener, orang yang masuk ke dalam api siksaan begitu mengerikan, dan api itu tidak pernah padam, siang dan malam mereka merintih di situ. Aduh, aku bersyukur hutangku dilunaskan oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu menegakkan keadilannya, bukan anugerah ya, menegakkan keadilannya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa membayar dengan apapun.
Tidak ada orang yang selamat. Sebab semua orang telah kehilangan kemuliaannya. Sama seperti kita ini. Kemudian orang itu sujud, sabar dulu. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan oleh hamba itu. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya itu. Berapa? 9 triliun. Wah, bebas. Dengan darah Kristus di kayu salib kita bebas Bapak Ibu. Aku sudah dilepaskan dari hukuman dosa. Hutang yang luar biasa banyaknya dihapuskan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak menganggap dirinya, kesetaraan dirinya itu dengan Allah. Kalau menganggap dirinya, kesetaraan dirinya dengan Allah, korban Kristus di kayu salib itu adalah rekayasa yang paling hina di dunia. Bayangkan dia Allah, harus pikul salib pura-pura, padahal dia sambil melirik, aku kuat, Allah kok. Bayangkan kemudian dia dipaku, kemudian dia dicambuk, dia pura-pura, padahal dia katakan kemudian melirik, aku kuat. Kebohongan paling besar di sepanjang masa, kalau Allah, Tuhan Yesus itu tidak melepaskan kealahannya. Tapi kita bersyukur. Dia kosongkan itu. Ketika saya menyampaikan ini Bapak Ibu, jemaat di Bogor kemudian berkata, dia enggak terima. Allah yang betul-betul mengosongkan diri. Sehingga ketika dia dicambuk, ketika dia dipaku, dia merasakan kesakitan sama seperti kita. Itulah sebabnya darah Kristus ketika dia tercurah di kayu salib itu membayar mahal utang Bapak Ibu yang begitu besar. Bukan murahan. Gak bisa kita menebus dengan emas dan perak, gak bisa kita menebus itu dengan amal baik kita, gak bisa, itu terlalu murah. Tapi kita ditebus dengan darah yang mahal harganya. Ini yang harus kita hormati, kita bawa sepanjang hidup kita ini. Jadi kesukaran-kesukaran hidup kita ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa tanggung dengan begitu ringan. Jangan pernah ada yang berkata pencobaan yang aku alami ini pencobaan yang luar biasa. Pencobaan yang biasa. Pencobaan biasa Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ya, rumah yang di Jogja itu kan ini situasi iklim yang tidak menentu Bapak Ibu ya. Kemudian hujan yang cukup lebat, kemudian dia angin, itu bagian dapur rumah kami itu hampir roboh. Kalau saya cerita kepada Bapak Ibu ini mungkin seperti mustahil gitu ya, seperti tadi Pujian katakan. Tinggal 1 senti, penyangga itu tinggal 1 senti. Kalau ini lepas, brek semua. Tinggal 1 senti Bapak Ibu. Saya katakan. Tapi malam itu, sore itu ketika kami datang, saya katakan, saya nggak bisa berbuat apa-apa ini. Saya hanya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, malam ini jangan hujan. Kalau hujan ambruk itu. Kemudian di tengah-tengah itu kemudian saya katakan, Tuhan, saya ingin menyangga ini Tuhan. Saya punya videonya Bapak Ibu ya. Saya ingin menyangga tapi nggak ada ini. Alat untuk menyangga itu apa ya? Tapi Tuhan katakan, kamu berjalan keluar. Saya berjalan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya hanya butuh 3 penyangga. 1. Saya butuh 3 penyangga Tuhan. Saya butuh 3 penyangga. Dan saya jalan.
menemukan bambu. Ada 5 Bapak Ibu bambu. 5 bambu, kemudian saya periksa. 2 yang kelihatannya kuat, ternyata begitu saya tok remuk 2, sisa 3. Saya bawa. Tuhan, saya butuh 3. Tuhan kasih. Dan sore itu kemudian saya coba ngangkat. Saya sangka aman. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, alami Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, tidaklah sebanding dengan korban Kristus di kayu salib. Dia sudah hapuskan hutang kita yang sedemikian besarnya. Lalu kemudian kita ketemu dengan sesama kita yang punya hutang kepada kita, yang punya salah kepada kita, yang punya tindakan yang merugikan kita. Dan kita kemudian berkata, sampai mati aku tidak bisa mengampuni engkau. Dia lupa kalau hutang 9 triliunnya itu sudah dihapus oleh Tuhan. Sementara hutang orang lain kepada kita itu hutang yang sangat kecil, karena hutang dari orang yang berdosa, hutangnya kepada orang yang berdosa. Sementara saya, hutang saya dari saya yang berdosa kepada Allah yang kudus. Dan kita nggak ngampuni orang yang berhutang kepada kita, orang yang sakiti kita, kita nggak ngampuni. Bapak Ibu tahu ya, 9 triliun itu akan dimunculkan kembali. Hati-hati ini perumpamaan yang sangat kena kepada saya. Seorang tetangga memfitnah saya. Dia punya utang, ini betul-betul hutang. Dia punya utang kepada tetangga lainnya. Ditagih. Kebingungan dia. Jawabnya dia apa? Tunggu nanti ya. Pak Rudi punya utang kepada saya. Kalau dia bayar nanti akan aku bayar utangku. Dia nggak tahu kalau orang yang punya utang yang nagih tadi itu baik kepada saya. Kemudian datang kepada saya, Pak Rudi, betul ibu itu Pak Rudi punya utang kepada ibu itu. Hah? Sakit nggak difitnah gitu? Sakitnya itu di sini. Suatu hari anak dia yang memfitnah saya itu sakit. Pak Rudi, bisa minta tolong diantar ke Banyumas. Kampret kamu. Aisyah, sudah memfitnah saya. Tapi kan saya nggak mungkin gitu. Oke, siap, kita berangkat. Saya antar ke Banyumas. Sampai di sana cari kos-kosan, kemudian dia setelah dapatkan dia tak tambahin lagi. Ini ya sekedar buat beli obat. Dan kemudian saya tinggal. Nanti kalau sudah selesai, telepon ke saya jemput lagi, dan saya jemput lagi. Apakah besar? Hutang dia kepada saya itu kecil, Bapak. Karena dia orang berdosa, hutang kepada saya orang berdosa. Tetapi kalau saya tidak memberikan pengampunan, maka Allah memunculkan kembali, kamu hutang 9 triliun dan sekarang bayar hutangmu. Berani. Jangan dikira kita itu dihapuskan oleh darah Kristus dengan begitu saja. Suatu saat akan Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Hutangmu sudah aku lunaskan. Sekarang kenapa engkau tidak memberikan pengampunan? Sekarang bayar hutangmu.
aku kan sudah melayani engkau, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melakukan mengusir setan demi namamu. Dan kata Tuhan, nyala engkau dari hadapanku, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Gak peduli KTP kita Kristen Bapak Ibu, tidak peduli. Itu tidak akan menyelamatkan Bapak Ibu dari hukuman dosa kalau kita tidak memberikan pengampunan. Orang yang menyadari besarnya pengampunan Allah sehingga ia pun melepaskan pengampunan. Kenapa diampuni untuk diampuni? Coba dibaca sekali lagi ya, ayat yang ke-27 supaya kita mengerti betul-betul. Matius 18 ayat yang ke-27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. 100 dinar. Berapa Bapak Ibu? 100 dinar kalikan dengan 150. Hanya berapa? 100 dinar kali 150 ribu. Berapa? 15 juta ya. Hutangnya 15 juta. Dia punya hutang kepada raja 9 triliun dihapuskan. Ayat 32 kita perhatikan baik-baik. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 33. Ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Enggak dihapus. Hanya gara-gara dia melakukan tindakan yang salah. Dia membuang sesuatu emas yang berharga hanya untuk memperoleh tembaga. Satu tindakan yang konyol, satu tindakan yang bodoh sekali. Tapi kalau orang itu menyadari pengampunan ini, dia pasti melepaskan pengampunan. Efesus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Ini berbicara mengenai anugerah Tuhan. Efesus 1 ayat 6 dan 8. Efesus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang mengasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Menurut kekayaan, dan kekayaan Allah, kekayaan Tuhan itu adalah kekayaan yang tak terhingga. Bayangkan Bapak Ibu, diberikan pengampunan 9 triliun bagi kita sangat besar, tapi bagi Allah ya udahlah, nggak usah lah. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah orang-orang yang menyadari betapa besarnya pengampunan Allah, maka dia melepaskan dengan begitu mudah pengampunan. Nanti akan kita lihat ya, apa tanda-tanda orang itu mengampuni. Jadi kalau di sini dikatakan diampuni untuk mengampuni, diampuni dulu oleh Allah supaya kita punya pengampunan bagi orang lain. Jadi diampuni dulu oleh Allah supaya kita memiliki rasa pengampunan yang sama yang seperti Tuhan punya, seperti tadi dikatakan. Sekarang kita beralih ke bagian mengampuni untuk diampuni. Saya melepaskan pengampunan supaya saya tetap diampuni oleh Tuhan. Kalau saya tidak bisa melepaskan pengampunan, Tuhan akan memunculkan hutang kita kembali. Makanya jangan seperti kita terlena Bapak Ibu. Sudah ditebus oleh darah Kristus, saya pasti selamat. Betul Bapak Ibu, pasti selamat.
Ketika kita bisa mempertahankan eksistensi kita ini, memiliki hati seperti hatinya Bapa. Orang yang menyadari pentingnya mengampuni agar hal yang sama Allah lakukan pada diri kita. Seperti Allah yang dulu mengampuni saya, maka sekarang saya pun juga nggak lepas dari dosa, nggak lepas dari salah itu Bapak Ibu. Ketika saya mengampuni, maka dosa saya ini akan diampuni oleh Allah. Ya, ini kan sudah kita baca. Tapi ayat 12 sudah kita baca. Ayat 14 dan 15 ini diulang lagi oleh Tuhan Yesus. Coba dibaca ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 18 ayat 35 itu mengulang kembali. Ya, tadi Matius 6 ayat 14 dan 15. Di dalam kisah pengampunan yang tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, ada orang yang punya hutang kepada raja, kemudian dia tidak mengampuni. Diulang lagi kata-kata yang di dalam ayat 14 dan 15 itu. Ayat 35 berkata demikian dari Matius 18. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Hidup kita sementara Bapak Ibu ya. Ini 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kalau ada orang yang kuat seperti mbak saya, kuat itu umur sampai dengan 101 tahun. Mbak Kakung, Mbak Putri saya itu 95 tahun baru meninggal. Hidup kita sementara. Tapi kita akan beranjak kepada kehidupan yang tidak sementara. Hidup kita yang sekarang ini Bapak Ibu, tindakan kita yang sekarang ini di dalam mengampuni yang memang Tuhan, bukan kebetulan kalau kita diperhadapkan dengan orang yang brengsek, dengan orang yang sangat menyebalkan banget sih. Sudah pikiran saya mumet ketemu sama orang yang begini itu. Bukan kebetulan. Kita sedang diperhadapkan oleh Tuhan supaya kita memiliki hati seperti Bapa, agar kita masuk ke dalam hidup kekal nanti Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa melakukan pelepaskan pengampunan itu, sama seperti itu. Kalau kamu gak bisa, ya aku gak bisa dong, kata Bapa. Jangan harap aku yang penuh dengan anugerah ini kemudian bertindak dengan ceroboh, mengampuni kamu yang tidak bisa memberikan pengampunan. Enggak, kata Bapa. Kan berkali-kali diulang sama Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 14, Matius 6 ayat 15, kemudian diulang lagi Matius 18 ayat 35 tadi ya. Bapakku enggak ngampuni. Kita harus memberikan perhatian ini Bapak Ibu. Sehingga pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apa sih buktinya kita mengampuni? Nah ini dia. Kalau saya tanya kepada seseorang, ini orang salah, kamu ngampuni enggak? Saya ngampuni saya ngampuni, saya sudah ngampuni. Berkali-kali saya sudah mendapatkan orang demikian dan berkata, saya ngampuni saya ngampuni. Kemarin, ya minggu yang lalu kan saya ketemu dengan orang menghadap kepada saya, kamu sudah ngampuni? Sudah, saya sudah ngampuni. Dan kemudian saya bertanya, apa bukti kamu mengampuni dia? Tidak melupakan kesalahan orang lain. Saya nggak bisa melupakan kesalahan orang lain seperti tadi, itu kejadian saya difitnah itu sudah kejadian lama Bapak, tapi saya masih ingat. Tapi bukti bahwa saya sudah mengampuni dia adalah memang saya tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, tetapi kesalahan yang pernah dibuatnya tidak menimbulkan sakit hati lagi.
Kecuali kalau orang itu tidak mengampuni. Begitu dia ingat muncul, wah, mukanya yang tadinya itu tanpa kamera itu kan banyak kamera jahat ya. Mukanya jelek tapi bisa mulus gitu ya. Mukanya yang mulus itu bisa merah madam. Wah, kenapa? Karena dia ingat kesalahan itu. Coba kalau dia nggak merugikan saya tidak semiskin ini, saya tidak menderita ini. Saya coba kalau dia tidak merugikan saya, padam. Orang itu belum mengampuni. Tapi kalau orang itu mengampuni, kita tidak bisa melupakan kesalahan orang lain. Kecuali kalau dia mungkin karena kecelakaan sehingga lupa segalanya ya. Tapi ini kalau orang yang wajar, aku enggak lupa kesalahanmu. Tapi ketika saya mengingat kesalahanmu, tidak menimbulkan sakit hati. Ini kan Kejadian 45 ayat 15. Coba dibaca satu ayat ini. Kejadian 45 ayat yang ayat-ayat yang yang saya tulis di sini Bapak Ibu nanti bisa dibuka kembali ya. Kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan semua bahan khotbah dari semua pemberita, silakan menghubungi kami akan siap untuk membagikan kepada Bapak Ibu ya. Kejadian 45 ayat 15 tolong. Kejadian 45 ayat yang ke-15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Dipeluk. Dia yang sudah menjual Yusuf, kemudian dia peluk saudara-saudaranya. Dan Yusuf katakan, aku gak lupa. Dengan kejahatan-kejahatan saudara gak lupa. Tapi kejahatan itu tidak menimbulkan sakit hati. Dia peluk. Ini diulang lagi nih dalam Kejadian 50 ayat 15 itu. Dia peluk saudara-saudaranya. Dia mengampuni. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melupakan dan ketika ingat kesalahan dari saudara, orang dekat atau siapapun yang dalam hidup Bapak Ibu yang merasakan Bapak Ibu orang ini merusak hidup, kemudian muncul kemarahan, belum mengampuni. Kembali Bapak Ibu ya, kalau kita belum mengampuni, maka dosa 9 triliun itu akan muncul kembali. Bukan saya loh yang bicara, bukan saya menakutkan, itu apa yang ada di dalam Alkitab ya saya sampaikan. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, Bapakku yang di surga tidak akan mengampuni. Ini masih ada waktu untuk kita bereskan. Yang kedua, membalas kejahatan yang pernah dilakukan orang lain kepada kita dengan kebaikan yang tulus. Kemarin saya tanya ke orang itu yang, kamu sudah berbuat baik belum pada orang yang berbuat jahat? Kalau itu saya enggak, tapi saya ngampuni. Tapi kalau soal itu saya enggak. Kamu belum ngampuni. Jadi bukti kalau kita mengampuni adalah dengan perbuatan baik. Kisah ini ya, Esau dan Yakub ini, wah ini menarik Bapak Ibu. Kejadian 33, coba ayat 3 sampai dengan ke-4. Bapak Ibu tahu kan, Esau itu kemudian diakal-akali oleh Yakub, dicuri hak kesulungannya. Marah dia ingin membunuh. Dia balas loh. Esau itu membalas dengan kebaikan. Ayat 3 dan 4. Kejadian 33 ayat 3 sampai dengan 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya, coba dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 dan 12. Ayat 9 dan 12. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Ayat 12 kata Esau,
Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Yakub takut. Kalau nanti ketemu dengan Esau aku akan dibunuh. Maka dia siapkan suap, mau nyuap Esau. Dengan harta yang banyak, dengan ternak yang banyak untuk dipersembahkan kepada Esau. Tapi Esau katakan, aku duwe akeh. Enggak usah, pegangin sono balik. Mau kemana? Mau ke sana. Tak dampingi. Takutnya kalau nanti di sana ada perampok, di sana ada orang jahat, aku yang akan menghadapi dia. Karena Yakub itu kan anak mama, yang sukanya masak, sukanya tinggal di rumah, sukanya nyuci, sukanya ini ya di rumah. Sementara Esau orang yang suka mengembara, orang yang suka berburu, dia punya, aku dampingi. Halo Bapak Ibu, apakah kita sudah mengampuni? Aku sudah mengampuni. Apakah kita sudah berbuat baik kepada orang yang sudah memfitnah kita, menyakiti kita, tertunduk kita? Kalau itu aku nggak mau, Pak. Yang penting aku tidak berbuat, tidak menyakiti dia saja udah cukup bagi. Enggak. Harus melakukan perbuatan baik. Kemarin ya, waktu hujan lebat itu Bapak Ibu ya, hujan lebat. Ya ini sih di luar dari konteks Bapak Ibu ya, tapi saya ingin memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu ya. Ketika hujan lebat itu kemudian ada tetangga yang datang ngetok pintu. Pak Rudi, Pak, saya pinjam mobilnya Pak. Anak saya sakit. Oh ya, silakan. Saya kasihkan. Saya tawari dia. Kamu yang nyetir, apa saya yang nganter? Enggak usah Pak, enggak usah. Bawa. Apa yang kita punya Bapak? Semua titipan Tuhan bukan milik kita. Jangan itu dijadikan satu kebanggaan kita, bahkan kesombongan kita. Saat kita melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan, yaitu kebaikan yang tulus, sebenarnya itu adalah kita menghargai 9 triliun yang Tuhan hapuskan. Apakah cukup ini? Sebenarnya nggak sebanding. Nggak sebanding saja masih belagu loh Bapak Ibu. Belum bayar utang 9 triliun saja udah belagunya minta ampun, sombongnya minta ampun. Banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berhutang dengan begitu banyak, tapi Tuhan hapuskan. Lewat pengampunan yang kita berikan adalah salah satu cara untuk menghormati penghapusan hutang yang besar kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sesakit apapun yang orang lain perbuat dalam hidup kita, jangan sampai itu membuat tutup hati kita untuk memberikan pengampunan. Karena kasih Kristus kita telah beroleh pengampunan dosa, maka memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah adalah hal yang wajar dilakukan. Jika tidak, maka Allah tidak akan mengampuni kita. Kita diampuni untuk mengampuni dan kemudian diampuni oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, urapilah hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang datang dari surga, sehingga ketika hamba-Mu mengangkat tangan untuk memberkati sidang jemaat-Mu tempat ini Tuhan, maka Engkau sendiri yang akan melepaskan Tuhan, kasih kemurahan-Mu, berkat-berkat Engkau Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Hamba sangat yakin dan percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau sudah memberkati dalam kehidupan rumah tangga kami, memberkati di dalam usaha pekerjaan kami, memberkati di dalam keluarga kami Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami semua, dan Tuhan Allah yang melindungi menjaga kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu pada jam-jam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, Ku menjadi ciptaan-Mu. ku menjadi ciptaan